Hai, kali ini kita mau belajar mengenai percabangan dan diagram alir. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang konsep percabangan dan diagram alir atau flowchart. Agar lebih mudah memahami konsep percabangan, kita pakai background story dulu ya. Jadi ceritanya, Suci membantu Ayumi untuk bertaruh dengan Alejandro. Hari ini, dia akan datang ke rumah Ayumi untuk berkenalan lebih jauh dengan keluarganya. Nah, Zain, Fatur, dan Dian ingin ikut datang nih. Cuman sayangnya rombongan ini malah nyasar. Dan mereka terpaksa untuk menelepon Suci biar mendapatkan arahan ke rumahnya Ayumi. Misalkan ini adalah peta dari daerah di sekitar rumah Ayumi. Agar Suci bisa membantu Alejandro dan tim ke rumah Ayumi, dia harus tahu beberapa hal dulu nih. Pertama, dia harus tahu di mana posisi Alejandro dan tim. Kedua, dia harus tahu di mana rumah Ayumi. Terakhir, dia harus menentukan alur yang perlu diikuti oleh tim Alejandro agar bisa sampai ke rumah Ayumi. Kalau Suci sudah memiliki ketiga informasi ini, maka dia bisa memberikan rute seperti ini. Di pertigaan belok kiri, di pertigaan berikutnya belok ke kanan. Rumahnya ada di sebelah kiri. Niscaya dengan petunjuk tadi, Alejandro jadi deh ta'aruf sama Ayumi. Sekarang kita akan melihat diagram alir dari rute yang diberikan oleh Suci. Dari diagram alir ini, nanti kita bisa melihat di mana terjadi percabangan keputusan. Kita mulai ya. Instruksi pertama adalah di pertigaan belok kiri. Kalau kita gambarkan dalam diagram alir, artinya jalan terus sambil mencari pertigaan. Ini adalah percabangan pertama. Pertigaan bukan nih. Kalau bukan, berarti Alejandro dan tim harus jalan terus. Kalau pertigaan, berarti dia harus belok kiri. Nah, sekarang terlihat bahwa ketika kita mencari pertigaan, di situ ada dua cabang keputusan. Cabang pertama adalah ketika benar merupakan suatu pertigaan. Cabang kedua adalah ketika bukan suatu pertigaan. Instruksi berikutnya dari Suci adalah pertigaan berikutnya belok kanan. Kalau digambarkan, sama lagi. Setelah belok kiri, berarti Alejandro dan tim harus jalan terus sambil mencari pertigaan. Kalau bukan pertigaan, berarti jalan terus. Kalau pertigaan, berarti belok kanan. Ini adalah percabangan keputusan yang kedua. Petunjuk terakhir dari Suci adalah rumah Ayumi ada di sebelah kiri. Kalau digambarkan, artinya jalan terus sambil mengecek apakah sudah tiba di lokasi. Sudah sampai di rumah Ayumi belum nih? Kalau sudah sampai, berarti selesai deh proses perjalanannya tim Alejandro menuju rumah Ayumi. Tiap simbol dalam diagram alir punya maknanya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Umumnya, bentuk oval merupakan awal atau akhir dari diagram alir. Persegi panjang menyatakan sebuah proses atau aksi. Belah ketupat atau diamond menyatakan percabangan, biasanya memiliki satu masukan dan dua keluaran. Dua keluarannya ini satu untuk true dan satu lagi untuk yang bernilai false. Kalau tanda panah, ini menyatakan adalah alur prosesnya. Mudah kan? Nah, diagram alir ini nanti bisa membantu kamu untuk membuat kode program kamu jadi lebih ciamik loh. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, percabangan menunjukkan adanya dua atau lebih pilihan langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan akhir. Kedua, percabangan dapat didesain dengan memiliki informasi berikut. 1. Kondisi atau posisi awal. 2. Kondisi atau tujuan akhir. Dan yang terakhir, alur dari perjalanannya. Terakhir, diagram alir menggambarkan bagaimana data yang ada diproses untuk mencapai tujuan akhir. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mencoba dan berlatih. Karena mendengarkan saja tidak akan pernah bisa membuat kamu bisa mengoding.